Halo Sobat Cerdas Bagus, di video kali ini kita akan melihat cara berlatih pembukaan catur. Untuk itu, kita akan menggunakan website chesstempo.com yang alamatnya dapat kalian lihat di kanan atas. Website ini dapat digunakan tanpa biaya dan kalian hanya perlu menyediakan email saja untuk mendaftar. Chesstempo juga menyediakan versi mobile-nya yang alamatnya dapat kalian lihat di kanan atas, yaitu chesstempo.com/mobile. Kalau kita scroll ke bawah, di sini ada versi untuk iPhone dan juga untuk Android. Fitur-fitur di aplikasi mobile ini cukup lengkap, namun tidak selengkap di versi websitenya. Setelah registrasi di website, kalian dapat langsung login dan laman awalnya akan terlihat seperti ini. Seperti kalian lihat, di sini kita juga bisa bermain catur, berlatih taktik, pembukaan, dan permainan akhir. Oke, sekarang kita akan pilih opening training yang artinya berlatih pembukaan. Setelah itu, kita akan diminta untuk membuat repertoire catur. Repertoire di sini artinya koleksi pembukaan catur. Ada dua cara. Yang pertama di atas adalah dengan cara mengimpor file PGN. Kemudian yang bawah adalah dengan cara manual, jadi kita menginput langkah-langkahnya satu persatu. Pertama-tama saya akan jelaskan cara manual dulu. Kita pilih yang input repertoire by making move. Di sini kita pilih namanya, misalnya saya akan pilih yang belum ada videonya, yaitu 4 kuda dengan putih, kan belum ada ya. Kemudian pilih warnanya. Repertoire yang mau kita masukkan ini 4 kuda, kita bermain sebagai putih atau hitam. Di sini saya pilih akan bermain sebagai putih. Kemudian scroll ke bawah, nanti ada create. Nah, di sini kita diinfokan bagaimana cara menginputnya, yaitu hanya dengan menjalankan langkah-langkahnya seperti kita bermain catur. Setelah itu kita bisa tekan tombol train untuk berlatih. Oke. Nah, pembukaan 4 kuda itu seperti apa? Kita jalanin aja nih di sini nih. Pion dulu ke E4, dijawab dengan E5, lalu biasanya kuda yang sebelah kanan dulu, lawan kuda yang sebelah kiri sini. Nah, langkah-langkah ini kita bisa dapat dari buku, ataupun info dari teman, ataupun juga dari melihat video-video yang ada di internet. Oke, saya lanjut, misalnya di sini kuda, terus lawannya mungkin juga kuda. Setelah itu kita misalnya dan seterusnya. Kalau ada varian lain, misalnya di sini kita misalnya bukan D4 tapi gajah B5, dan kalian lihat di sebelah kiri bagian opening tree ini ada percabangan di langkah keempat, yaitu D4 atau gajah B5 ya, dan seterusnya. Lawannya mau langkah apa, misalnya ini A6, lalu putih gajah A4, dan seterusnya. Langkah-langkah yang kita buat ini akan sudah otomatis direkam oleh Chesstempo, jadi kita tidak perlu tekan tombol save atau apapun. Sekarang kita akan lihat cara kedua, yaitu dengan mengimpor file PGN. Pertama-tama tentunya kita harus punya dulu file PGN-nya. Kita misalnya lihat di YouTube. Kalian bisa mendapatkan file PGN dari website lain atau juga dari video pembukaan catur yang pernah saya buat. Di sini di channel Cerdas Bagus, kalian pilih playlist, kemudian lihat yang ini, melawan pembukaan catur.
Nah, setelah masuk, kita akan lihat video-video mengenai pembukaan catur. Saya akan memilih yang langkah-langkahnya tidak banyak, yaitu di sini ya, cara mudah melawan pertahanan Prancis. Setelah masuk, kalian scroll ke bawah. Di sini tekan Show More. Kemudian ada download PGN melawan pertahanan Prancis varian tukar. Kita klik saja di sini. Ya, kita tidak perlu masuk ke Dropbox, tekan silang. Nama filenya ini di sebelah kanan atas. Di sini kalian tekan download, kemudian akan muncul pilihan yang terhalang oleh box ini ya. 1 of 1 ini. Jadi di belakang ini ada pilihan yang pertama direct download, yang kedua save to my Dropbox. Nah, kita pilih yang atas yang direct download. Pilihannya terhalang oleh kotak hitam ini, namun tetap kita bisa tekan di sampingnya. Setelah itu kita dapat menyimpan filenya di komputer atau di HP kita. Nah, setelah kita menyimpan file PGN-nya, kita pilih di sini New Repertoire. Kita pilih namanya, tadi itu melawan Prancis. Kita bermain sebagai putih, karena pertahanan Prancis kan hitam. Kalau kita melawan Prancis, berarti kita pegangnya putih. Kemudian PGN command private, tidak perlu diubah. Nah, yang ini yang penting nih. Alternative line, kita don't import. Kalau kita pilih import, dia akan mengambil variasi-variasi yang juga disediakan oleh Chess Tempo ya. Jadi kita pilih don't import. Jadi murni hanya repertoire dari file PGN kita. Setelah itu tekan tombol import from PGN. Pilih file yang ingin kita import, lalu tekan book open. Setelah mengimpor, kalian akan lihat opening trees-nya sudah lengkap dengan langkah-langkah yang juga dapat dilihat di video mengenai pembukaan Prancis. Kemudian kita juga bisa mengeksplor pembukaan ini di sebelah kanan, sehingga kita lihat langkah-langkahnya seperti apa. Sebelum menekan tombol train untuk berlatih, kita ubah dulu settingannya, yaitu di tombol yang strip 3 ini. Kemudian kita pilih setting. Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui di sini. Yang pertama adalah metode berlatih. Metode berlatih di sini ada 3. Space repetition, yaitu pengulangan berjangka. Kemudian yang kedua adalah mereview dari awal sampai akhir. Yang ketiga adalah hanya langkah-langkah yang jarang kita latih. Untuk pemula, saya sarankan metode pertama dulu. Baru setelah itu, suatu saat nanti kita bisa pilih metode kedua atau ketiga. Yang terakhir adalah ini, maximum learning depth. Jadi seberapa dalam kita ingin berlatih. Kalau 0 berarti unlimited, kita berlatih sampai ke langkah terakhir. Kalau ada 16 langkah berarti kita berlatih sampai 16 langkah. Minimum yang saya sarankan adalah 8 langkah. Tapi kalau masih terlalu susah bagi kalian, bisa pilih 6 dulu. Setelah kita hafal 6 langkah, baru kita nanti tambahkan ke 8. Setelah hafal 8, baru tambah ke 10, 12, dan seterusnya. Oke, saya tekan close di sini. Dan kita lihat di sini depth sudah ditulis 6.
Ya, jadi waktu mau tekan train, kalian bisa lihat dulu depth-nya berapa. Pilihlah angka yang sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Oke, saya pilih train. Nah, waktu pertama kali kita train, dia akan tunjukkan dengan panah. Artinya kita tinggal mengikuti aja langkah tersebut. E4, D4, pion E tangkap D5. Karena kita kan berlatih varian tukar, jadi varian tukar itu adalah pionnya kita tukar di awal. Nah, setelah itu langkah keempatnya adalah kuda F3. Kenapa kuda F3? Karena kita ingin cepat rokade. Sekarang kita diminta untuk mengulang apa yang sudah kita pelajari. Pertama, E4 menguasai medan tengah. Karena lawan tidak menduduki medan tengah, maka kita masukkan 2 pion langsung ke medan tengah. Kemudian kita akan bermain varian tukar, berarti kita tukar pion ini dengan pion lawan. Kemudian yang keempat adalah kuda sebelah kanan. Kenapa? Karena kita ingin cepat rokade. Jadi kita menghafal langkah itu dengan sembari memberikan komentar. Kenapa kita melangkah langkah tersebut? Nah, setelah itu langkah kelima, pion C4. Kenapa? Karena kita tidak ingin bermain varian simetris. Setelah pion C4, kita disekak nih, gajah B4. Berarti kita harus tutup. Kenapa kita memblok dengan kuda? Karena mungkin di sini kita ingin tetap punya opsi untuk melakukan serangan dengan gajah G5 misalnya. Ya, jadi kita pilih tutup dengan kuda. Nah, seperti tadi juga, kalau dia sudah di reset kembali ke awal, berarti kita diminta untuk melangkah lagi. Ya, kenapa E4, kenapa D4, kalian sudah tahu, varian tukar. Kemudian kuda supaya cepat rokade. Oke, C4 supaya tidak simetris. Sebelumnya, sewaktu kita C4, lawan yang sekak kita dengan gajah B4. Sekarang sebaliknya, kita yang sekak lawannya. Oke, nah ini seperti puzzle. Jadi kita masukkan kalau hitam melangkah seperti ini, posisi seperti ini, apa yang kita lakukan? Oh, saya nggak mau simetris, berarti C4. Oh, saya blok dengan kuda karena gajahnya mau saya gunakan untuk menyerang kuda. Oh, lawan yang C5. Oke, berarti saya yang sekak. Setelah mereka tangkis dengan kuda, kita akhirnya rokade. Nah, ini dijawab aja. Kita kan pilihnya ini. Nah, kalau dia tangkis dengan gajah, kita tangkap gajahnya. Kalau dia, tadi kan dia langkah kuda, kita C4. Kalau dia gajah, C4 juga. Kalau kita keluarkan gajah ke D3, nanti dia kuda F6 dan kita masuk ke varian simetris lagi. Jadi C4 supaya tidak simetris. Oke, setelah C4, kalau ditangkap, pionnya kita tangkap dengan gajah. Nah, ini kan kuis. Kalau ditangkis dengan kuda, apa yang harus kita lakukan? Rokade. Moga-moga kalian masih ingat ya. Kalau ditangkis dengan gajah, kita tangkap gajahnya.
Kalau dia keluarin kuda, kita C4. Tapi kalau keluarin gajah, sama, supaya tidak simetris. Kemudian setelah itu, bila hitam melangkah kuda F6, kita C5, menyerang gajah. Oke, tadi kita sudah melihat kuda F6, kemudian gajah D6. Sekarang bagaimana dengan kuda C6? Sama, C4. Nah, kalian masih ingat kan apa yang harus dilakukan di sini? Kalau gajah D6, C4. Kalau ditangkap, kita tangkap balik. Kalau kuda C6, sama C4. Nah, kalau gajah G4, kita dikasih tahu nih, lindungi kuda dengan gajah. Kenapa kita lindungi kuda dengan gajah? Supaya kuda F3 ini bisa pergi kapanpun dia mau. Kalau gini kan posisi kudanya kena pin. Kuda pergi, menteri akan ditangkap oleh gajah hitam. Jadi kita melangkah E2 ini supaya kudanya bebas. Nah, masih ingat nggak? Kalau hitam tidak melangkah kuda ini kan berarti pion di D5 bisa kita tangkap ya. Tapi sekarang sudah dilindungi oleh kuda F6, jadi kita serang gajahnya. Jadi berlatih itu jangan cuma menghafal, tapi juga kita bikin cerita sendiri. Kita komen-komen sendiri aja. Walaupun mungkin komentar kita salah, nggak masalah. Yang penting jangan hanya menghafal. Oke, kuda C6 menyerang pion. Apa yang harus kita lakukan? C4. Oh, menyerang kuda. Lindungi dengan gajah. Nah, bila kalian merasa sudah ingat semua variannya, kalian boleh berhenti dengan menekan tombol finish. Dan di sini kita dianjurkan untuk berlatih kembali setelah 48 jam. Jadi walaupun chess tempo menyarankan kita untuk berlatih kembali setelah 48 jam, kita boleh berlatih kapan saja kita mau ya. Jadi jangan dihalangi oleh saran dari chess tempo. Jadi kita bisa langsung berlatih lagi. Gampang ya. Setelah selesai, kita tekan finish. Bila suatu saat kalian ingin menambahkan variasi sendiri atau mengubah variasi yang sudah ada, kalian bisa ubah sendiri dengan membuka opening tree, kemudian langkahkan saja sampai di posisi di mana kalian ingin mengubah. Misalnya sini C4, kemudian skak. Nah, misalnya di sini langkah berikutnya kan kuda C3 nih. Mungkin kalian ingin merubah dengan variasi sendiri atau menambahkan variasi sendiri gajah D2. Ya, silakan tambahkan sendiri. Kemudian hitam tangkap misalnya. Setelah itu gajah di D2 ini bisa kita tangkap dengan kuda, menteri, atau raja. Mana yang lebih bagus? Di sini selain dari sumber buku atau video-video di internet, kita juga punya engine yang kita bisa tanyakan langkah terbaik. Di sini kita ubah aja, kita minta 3 langkah terbaik.
tekan Go. Nah, kalian bisa lihat langkah terbaik yang disarankan oleh engine. Setelah menunggu sekitar 2,5 menit, kita lihat di sini saran komputer langkah terbaik adalah yang paling atas ini ya, yang kedua terbaik, dan yang ketiga terbaik yang paling bawah. Atau bila kita lihat di papan caturnya, rekomendasi komputer adalah kuda tangkap D2. Setelah itu hitam rokade. Nah, kita stop engine-nya dan kita langkahkan sesuai rekomendasi komputer dan seterusnya. Bila kita tidak suka dengan salah satu varian, tinggal klik saja misalnya di sini varian di mana kita blok dengan kuda dibandingkan dengan varian di mana kita blok dengan gajah. Bila kita mau, kita bisa hapus varian yang kita tidak inginkan, yaitu dengan cara klik kanan, kemudian hapus delete from move ya. Oke, nanti akan konfirmasi menghapus 4 langkah ya. Jadi dari gajah D2, gajah tangkap D2, kuda B tangkap D2, rokade. 4 langkah ini akan dihapus. Confirm. Berarti yang tersisa adalah yang tadi, di mana kita blok dengan kuda. Oke, demikianlah cara berlatih pembukaan catur. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.